Seperti biasa, Mimin kembali dengan topik yang pasti bakal bikin heboh. Memang kapan sih Mimin gak bikin konten yang ramai dan kontroversial? Nah, kali ini Mimin akan mengupas tuntas soal Yamaha WR155, motor yang sering dibilang paling pincang di kelasnya. Motor ini kalau dikasih jalan, penggunanya langsung berasa raja jalanan. Bahkan, banyak yang bilang, pengguna Yamaha WR155 seringkali dapat sentimen negatif dari pengguna jalan lain. Tapi sebenarnya, apa yang bikin orang-orang berpikiran begitu? Yuk, kita bahas apakah stigma itu benar adanya atau cuma sekadar persepsi. Oke, pertama-tama kita lihat dari sisi motor Yamaha WR155 itu sendiri. Motor ini didesain sebagai dual purpose bike, artinya bisa digunakan di jalanan kota maupun off-road. Desainnya nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu pendek, cukup pas untuk kedua medan tersebut. Tapi, kalau mau lebih maksimal di jalanan, disarankan ganti bannya dulu dengan tipe supermoto supaya lebih optimal. Ngomong-ngomong soal spesifikasi, Yamaha WR155 memang sering dibanggakan karena dianggap punya fitur-fitur paling canggih di kelasnya. Mesin 155cc SOHC dengan teknologi VV, Variable Valve Actuation, ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 16,7 HP dan torsi 14,3 Newton. Namun, buat sebagian orang, angka ini dianggap di bawah standar dibanding motor sejenis, seperti Vision atau MX King, yang bisa menyentuh 19 HP. Kenapa begitu? Yamaha sengaja menurunkan power WR155 untuk menjaga durabilitas mesin, agar lebih tahan banting di medan off-road. Nah, disinilah kadang orang suka salah paham dan bilang motornya kurang bertenaga. Selain mesinnya, sektor suspensi juga sering jadi bahan perdebatan. WR155 masih setia menggunakan suspensi teleskopik, sementara banyak motor lain di kelas yang sama sudah pakai upside down. Ini yang bikin WR155 dianggap ketinggalan zaman. Ditambah lagi, bobot motor ini lumayan berat, mencapai 134 kg. Bayangkan, buat pengendara yang ingin terabas di medan off-road, bobot segitu bisa jadi beban serius. Ground clearance-nya juga cuma 245 mm, yang sebenarnya cukup rendah dibandingkan motor-motor trail lain yang bisa di atas 270 mm. Lalu, kenapa banyak orang merasa kesal dengan pengguna WR155? Salah satu alasannya adalah ukuran motor yang besar dan tinggi. Di jalan raya, motor ini sering terlihat dominan, terutama saat berbarengan dengan motor-motor bebek atau skutik. Pengendara WR155 kerap kali terlihat seperti menguasai jalanan, sehingga menimbulkan kesan arogan. Pengendara motor lain yang lebih kecil seringkali merasa terintimidasi, apalagi kalau WR155 melibas jalanan rusak atau polisi tidur dengan santainya. Nggak cuma soal ukuran motor, perilaku pengendaranya juga sering menjadi sorotan. Banyak yang berkendara dalam kelompok kecil dan cenderung mengambil alih jalur. Ditambah lagi, gaya berkendaranya seringkali agresif, seolah-olah mereka sedang berada di medan off-road padahal di jalan raya. Banyak juga pengendara WR155 yang suka menggunakan knalpot racing, yang suaranya meledak-ledak di tengah keramaian, bikin kepala pengendara lain pening. Namun, tentu saja nggak semua pengendara WR155 seperti itu. Ada juga yang santai, sopan, dan nggak merasa perlu menunjukkan kehebatan motornya di jalan raya. Sayangnya, pengendara yang seperti ini kadang lebih sulit ditemui, karena yang suka menonjol di jalan lebih sering terlihat. Penting untuk diingat bahwa kita tidak bisa menggeneralisasi semua pengendara WR155 hanya karena ulah sebagian kecil yang bersikap negatif. Pada akhirnya, WR155 adalah motor yang dirancang untuk tujuan tertentu, yaitu bisa digunakan di jalan raya dan off-road. Tapi, seperti halnya motor lainnya, karakter pengendara sangat memengaruhi bagaimana motor ini dilihat oleh orang lain. Pengguna WR155 yang bijak seharusnya mampu menyesuaikan gaya berkendara mereka dengan situasi dan kondisi jalan, agar tidak menimbulkan stigma negatif yang sebenarnya tidak perlu.